Soekarno, Ende, dan Gereja Katolik. Ende pada awalnya bukanlah tempat yang ramah bagi Soekarno. Kota ini tak seperti di Bandung yang keindahannya sering diagungkan oleh Soekarno. Namun di kota ini Soekarno diasingkan pada tanggal 28 Desember pada tahun 1933 oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu De Jong. Soekarno diasingkan atau dibuang ke Ende karena kegiatan politiknya yang membahayakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Soekarno dan keluarganya bertolak dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Setelah berlayar selama 8 hari, ia tiba di pelabuhan Ende dan langsung melaporkan kedatangannya ke kantor polisi. Mereka lalu dibawa ke rumah pengasingan yang terletak di Kampung Ambugaga, Kelurahan Kota Raja. Di rumah pengasingan inilah Insinyur Soekarno beserta istrinya, Inggit Garnasih, mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya yaitu Ratna Juami dan Kartika, yang menghabiskan waktu mereka selama 4 tahun berikutnya. Ada sebuah pohon sukun di depan kediamannya di Ende. Di bawah pohon ini antara tahun 1934 sampai 1938, Soekarno sering menghabiskan waktu merenung di bawahnya. Disinilah ia menggali pemikiran tentang dasar negara Indonesia yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945. Jalanan Ambugaga itu sangat sederhana, sehingga daerah Rambahan di mana terletak rumahku tidak bernama. Tidak ada listrik, tidak ada air leding. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolawona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Tulis Soekarno dalam buku hariannya. Tak jauh dari kediaman Soekarno di Ende, berdiri sebuah biara milik Kongregasi Sabda Allah, Societas Verbi Divini atau disingkat SVD. Rumah itu dikenal sebagai nama Biara Santo Yosef. Siapa sangka di tengah keterasingan dari dunia pergerakan, Biara Santo Yosef menjadi sangat berarti bagi Soekarno. Di perpustakaan biara ini, Soekarno banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku. Soekarno mengingat kunjungan perdananya di Biara Santo Yosef. Ia berjumpa dengan seorang imam yaitu Pater Gerardus Huiting, SVD, dan meminta untuk diizinkan membaca buku-buku di perpustakaan itu. Nyatanya, perpustakaan itu menjadi jendela selama masa pengasingan Soekarno. Selama kunjungan itu, Soekarno bersahabat dengan Pater Hujing. Dalam perjumpaan pertama itu, Pater Hujing bertanya kepada Soekarno tentang perjuangannya. "Saya selalu mengikuti perjuangan Anda selama di Jawa. Sebagai pelayan Tuhan, saya menyetujui apa yang Anda lakukan. Tuhan tidak merestui eksploitasi terhadap negara dan manusia. Dan apa artinya kemerdekaan bagi Anda?" tanya Pater Hujing. Tentu Soekarno merasa heran ada seorang Belanda imam Katolik yang peduli pada perjuangannya. Ia tidak melihat orang di hadapannya itu sebagai orang lain. Ia menganggap Pater Hujing sebagai salah satu pendukung perjuangannya. "Bapa yang baik, kemerdekaan adalah dasar teramat penting bagi negara dimanapun. Bangsa kami telah mengalami banyak penderitaan dan kesedihan. Bangsa Belanda tidak sadar jika penderitaan membuat manusia semakin kuat. Dari tempaan kesengsaraan tersebut, maka kemerdekaan akan dicapai melalui persatuan rakyat Indonesia menjadi satu negara," kata Soekarno kepada Pater Hujing. Sejak pertemuan itu, Soekarno bersahabat dengan Pater Hujing, juga dengan orang-orang Katolik di Ende. Di Biara Santo Yosef ini, para imam SVD memfasilitasi tempat latihan dan panggung pementasan teater garapan Soekarno. Tercatat ada 12 naskah karya Soekarno di Kelimutu Tunnel Club, sebuah grup teater beranggotakan masyarakat setempat. Salah satu naskahnya yang misterius berjudul Indonesia 45. Dari perpustakaan di Biara Santo Yosef dan waktunya saat merenung di bawah sukun di depan rumahnya, Soekarno mulai merajut ide tentang Pancasila. Selanjutnya, ide kebangsaan Soekarno tentang Bhinneka Tunggal Ika akhirnya memang diterima dunia. Ia menggali kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Hasil kontemplasi itu kemudian dibacakan dalam pidato monumentalnya di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, pada tanggal 1 Juni pada tahun 1945. Pidato itu dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila.